Beralih ke fakta pilkada, gagal melenggang ke Senayan, sejumlah selebritas jajal peruntungan dalam pilkada serentak mendatang. Di sejumlah daerah, sejumlah selebritas mulai dari penyanyi hingga pelaku komedi unjuk gigi untuk rebut kursi. Popularitas memang jadi salah satu modal besar dalam kontestasi politik di negeri demokrasi. Tak heran jika banyak selebritas yang tak mau sia-siakan kesempatan, termasuk untuk duduk dalam tahta. Mereka yang duduk hanya kita tonton di layar kaca mengisi sinetron atau panggung musik, kini bisa dengan mudah kita temukan berjibaku dalam rapat penentu nasib rakyat. Munculnya deretan nama populer yang melaju dalam Pileg 2024 lalu, seolah dijadikan alat oleh sejumlah partai politik sebagai vote getter atau alat pendulang suara. Popularitas seolah lebih penting dibanding kapasitas. Jika bukan turunan priai, ya selebriti. Meski faktanya, dari 73 selebritas yang maju dalam Pileg 2024, hanya 22 orang yang lolos melenggang ke Senayan. Namun, banyak yang tak patah arang. Gagal Pileg, mereka coba peruntungan raih kursi di Pilkada mendatang. Yang pertama, Krisdayanti. Salah satu diva Indonesia yang sempat melenggang ke Senayan di 2019 lalu ini harus rela lepaskan mandat rakyat. Karena ternyata suara yang ia dapat di 2024 tak semerdu suara kala ia bernyanyi. Tak mau berdiam diri, Ibu Aurel Hermansyah ini mantapkan hati untuk calonkan diri sebagai calon wali kota Batu. Kader PDIP ini sudah serahkan dokumen syarat pencalonan diri ke DPC PDIP Batu pada 5 Juni lalu. Nama lain yang juga jajal peruntungan di Pilkada 2024 adalah Muhammad Farhan. Pembawa acara kondang di tahun 2000-an itu maju di Pilwalkot Bandung 2024 setelah gagal melaju ke Senayan. Cuma raih 21.000 suara, ia kalah dari rekan selebritas lain di dapilnya. Selanjutnya, Ronald Surapraja. Komedian yang terkenal melalui salah satu acara sketsa komedi ini gagal akut hati masyarakat di Dapil Jabar 11. Berambisi mengabdi di tanah kelahiran, kader PDIP ini kembali pasang niat untuk maju di Pilkada 2024 sebagai wali kota Bandung. Privilege popularitas yang dimiliki sederet selebritas memang belum tentu berimbang dengan kualitas kepemimpinan yang dimiliki. Kaderisasi parpol di tiap daerah dalam mempersiapkan calon pemimpin seolah dipertanyakan. Apakah selebritas yang didapuk menjadi calon pemimpin dipilih karena kualitas atau sekedar popularitas? Dan menurut saya ini sesuatu yang cukup menarik. Atau apakah memang fenomena politik yang berkembang hari ini yang populis, bahkan figur-figur ini yang lebih populer lebih diuntungkan dibandingkan figur yang berkompetensi di bidang politik. Dan saya rasa memang dalam demokrasi one man one vote, maka kebutuhan popularitas itu penting. Maka terkadang orang yang populer itu lebih diuntungkan dibandingkan orang yang punya kapasitas tapi tidak populer. Makanya terkadang partai politik juga realistis karena biaya politik untuk membangun orang yang ideologis tidak populer itu lebih mahal karena biaya politik yang dikeluarkan oleh parpol tentu lebih murah ketika mengusung artis yang populer dibandingkan mengusung kader yang ideologis. Mengusung mereka dalam kontestasi politik dinilai masuk akal karena setidaknya sudah punya modal popularitas yang lebih maju ketimbang elektabilitas. Selain itu, kos politik yang dikeluarkan parpol dianggap lebih realistis dengan mengusung selebritis. Namun, apakah simbol kepemimpinan ditentukan berdasarkan kemampuan individu menjadi vote getter lebih penting dari kader ideologis? Tim Liputan melaporkan untuk NET.